Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Sukma and welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku akan sharing lagi ke teman-teman apa saja sih syarat-syarat diterimanya ibadah. Tapi sebelum ke videonya, kalian harus subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya, terus klik all. So, tonton sampai habis ya. Puji bagi Allah, sehingga dialah yang patut diibadahi. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ibadah adalah sikap merendahkan diri dan tunduk serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah taat kepada perintah Allah dengan menaati segala sesuatu, apapun itu perintah darinya, yang melalui dari para rasulnya. Manusia yang selalu berpegang teguh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ibadah menurut Al-Quran tidak hanya terbatas dengan ibadah-ibadah mahdo ataupun ibadah-ibadah yang ada di rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan lain-lain. Tetapi ibadah menurut Al-Quran mencakup seluruh luas aspek kehidupan manusia yang ada selama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pegangannya dalam persoalan tersebut. Dalam mengerjakan ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu apakah ibadah-ibadah tersebut diterima atau enggak. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha untuk ibadah-ibadah kita itu diterima. Karena untuk apa kita ibadah kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, mengenai syarat diterimanya ibadah, ada 2 syarat untuk diterimanya ibadah. Well, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman syarat-syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekidot. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena Allah artinya kita melakukan segala hal sesuatu perbuatan baik hanya karena semata-mata menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala darinya. Bukan kita melaksanakan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain hanya semata-mata ingin dilihat dan dinaikkan derajatnya di mata orang lain. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa kita ini orang soleh, kita sering ibadah, kita sering sholat, zakat, puasa, sering naik haji, berkali-kali umroh, yang membuat diri kita itu tinggi di mata orang lain. Itu apa gunanya, guys? Jadi guys, dalam menjalani segala sesuatu kehidupan kita, segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan harus semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang baik akan berakhir dengan baik. Oke? Niat ikhlas karena Allah memiliki 2 aspek untuk mendukung syarat niat ikhlas karena Allah. Yang pertama adalah tunduk kepada kebenaran. Ketika ada seorang muslim yang memberitahu, memaparkan, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan hukum syara dan ada di dalam Al-Quran dan hadis, serta ada dalilnya, kita harus tunduk kepada kebenaran itu, serta harus melaksanakan kebenaran tersebut. Contohnya terkait dengan perintah Allah yang mengharuskan seorang muslimah untuk menutupi auratnya dengan sempurna. Itu kan aturan yang wajib. Nah, ketika ada seseorang yang menyampaikan perihal terkait perintah Allah untuk menutup aurat, maka kita harus tunduk kepada kebenaran itu kemudian melaksanakannya. Kedua adalah mau menerima nasihat. Maknanya jika kita melaksanakan hal-hal yang di luar perintah Allah dan larangannya, dan ada seorang muslim yang melihat kita lalu menegur kita, menasihati kita, kita harus mengakui dan menerimanya dengan ikhlas.
walaupun itu seorang yang lebih kecil dari kita. Syarat-syarat yang kedua untuk diterimanya ibadah adalah sesuai dengan hukum syara dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, ibadah ataupun segala sesuatu perbuatan baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan As-Sunnah. Yang kedua ini didukung oleh hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila amilan laisa alaihi amrun nafahuwa rodda, yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami maka amalan tersebut tertolak. Nah, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah dan Rasul-Nya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali. Jadi guys, terpampang nyata jelas sekali bahwa kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang bukan sunnah atau tuntutan dari Allah dan juga sesuai dengan hukum syara, maka ibadah kita tidak akan diterima. Kita harus melaksanakan ibadah selain niat ikhlas karena Allah, juga sesuai dengan hukum syara tuntunan dari Rasulullah SAW alias sunnah-sunnahnya. Oke, untuk menguatkan bukti-bukti dua syarat yang aku sebutkan tadi, aku akan mengambil satu bukti dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, mengenai ayat dalam Al-Quran Al-Kahfi 110, Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan makna dari ayat ini. Contohnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Nah, maksudnya adalah mencocoki syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti petunjuk atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kalimat dari ayat tersebut, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya di sini adalah selalu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, juga tidak berbuat syirik kepadanya. Itulah tadi dua rukun syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu niat ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk serta tuntunan dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan hukum syara, Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Oke guys, segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang lebih untuk kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram. Gampang banget, cuma itu aja. Komen di bawah aku harus bikin video-video apa lagi, terutama konten-konten dakwah seperti ini. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And always jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video-video yang seru, unik, menarik, dan informatif dari channel aku. Bye, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk diterima atau kita tidak tahu apakah. Nah, di video kali ini aku